Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dengan Ibu Ayu Fitriani, Mapel PPKN kelas 11. Sehat selalu buat kalian semua, tetap semangat dalam kondisi apapun ya. Semoga kalian dengan keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar lagi. Oke, kita mulai dengan berdoa dulu sebelumnya. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Oke. Kemarin itu kita bahas mengenai sistem pemerintahan ya, kemarin sudah dibahas dan bahkan ada yang sudah mengerjakan tugas ya. Saya dengan mohon dengan sangat ya dengan kalian semua bahwa semua proses nilai rapot antara dengan untuk kenaikan kelas ataupun untuk semesteran itu nantinya akan diolah, diambil dari keseharian ya, entah itu dari absen, entah itu dari ulangan harian, entah itu dari sistem belajarnya kalian semua ikut apa enggak gitu ya. Jadi kan karena sistem belajarnya ini kita adalah online, jadi seenggaknya kita tetap mengikuti dengan sejalan gitu ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bab 3 karena ini bahas untuk materi UTS yang terakhir ya. Maksudnya adalah bab 1 dan bab 3 itu nanti saya akan menjadikan bahan materi buat UTS nanti. Padahal UTS-nya adalah hari Senin. Oke. Kita mulai ya. Materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tapi sebelumnya nanti kalau yang tugas lama segera dikumpulkan. Kalau yang memang belum sama sekali dari awal, dari tugas pertama sampai tugas kemarin yang terakhir itu nggak ada, belum mengumpulkan, ya segeralah mengerjakan, segeralah untuk berubah karena ini waktu ini lebih cepat ya. Sekarang udah bulan September, udah UTS, tiba-tiba nanti udah bulan Desember, udah ujian akhir. Jadi segera dikerjakan semaksimal mungkin. Oke, lanjut. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila bab 3 ya. Oke. Makanya saya hari ini menuntaskan dulu bab 3 untuk materi selanjutnya. Jadi ini saya sampaikan dulu sebelum nanti untuk bahan UTS ya. Nanti kalau selebihnya, nanti kalau memang ada pertanyaan atau tidak paham, nanti silahkan di live komentarnya. Oke, jangan lupa nanti absen di live chat komentarnya, segera di nama dan kelasnya. Oke. Kompetensi dasarnya ya, ini materinya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila. Ya, ini KI-nya ya, KI 1 dan KI 2, yaitu mengamalkan sesuai dengan dasar-dasar negara. Dan yang KI 2 peduli dalam berdemokrasi Pancasila sesuai undang-undang dasar. Nah, yang ini KD-nya sesuai bab ini adalah menganalisis. Jadi, menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya. Nah, yang ini KD 4-nya ini, materi bab ini menyajikan hasil analisis. Jadi setelah menganalisis kamu bisa menyajikan dan bisa istilahnya mengimplementasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Oke, lanjut. Apa aja isinya? Nah, hakikat demokrasi Pancasila. Pancasila ini kan nyambungnya itu kan waktu kelas 10 itu ada lah dibahas tentang Pancasila. Nah, ini bahasanya adalah demokrasi Pancasila. Beda dengan yang kemarin bab 2, sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu kan sama kayak istilahnya apa sih yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, ini demokrasi Pancasila apa sih nyambungnya dalam negara kita gitu. Ini kita bahas dulu, apa sih Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia disebut demokrasi. Nah, makanya kenapa kok dinamakan demokrasi? Karena ini adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Indonesia ini kan istilahnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kalau diartikan kenapa kok harus menyambung hakikat demokrasi Pancasila ya?
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lanjut, macam-macam demokrasi Pancasila. Nah, macam-macamnya ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, ini berdasarkan pelaksanaannya ya, beda. Jadi kalau nanti ada soal sebutkan macam-macam demokrasi, otomatis saya tidak usah menyebutkan 2 atau 3. Harusnya ini adalah langsung aja kamu tahu kamu macam-macam demokrasi itu adalah demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu seperti apa? Yang secara mengikutsertakan atau namanya secara seluruh rakyat dalam mengambil keputusan. Jadi ini melibatkan seluruh rakyat untuk menentukan kebijakan negara. Nah, kalau yang demokrasi tidak langsung berarti sistem demokrasi yang tidak mengikutsertakan seluruh rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan. Nah, ini sistemnya kalau yang tidak langsung ini adalah sebagai kayak zamannya Pak Harto itu kan MPR itu langsung nggak usah mengambil keputusan rakyat, jadinya MPR yang mengambil keputusan ini loh yang jadi presidennya selama seumur hidupnya gitu. Nah, itu kan zamannya Pak Harto. Oke, lanjut ya. Berdasarkan prinsip ideologi. Prinsip ideologi ya, tadi kan berdasarkan pelaksanaannya. Nah, ini prinsip ideologi ini dibagi menjadi 3, yaitu konstitusional, liberal, dan komunis dan Pancasila. Makanya nanti kamu bisa bedain macam-macam demokrasi, tapi berdasarkan pelaksanaannya sebutkannya berapa. Berarti kamu tahu, berarti sebutkan 2 aja, karena ada 2 aja. Kalau berdasarkan ideologi berarti ada 3, yaitu liberal, komunis, dan Pancasila. Oke, lanjut. Yang ini berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Beda loh, ada tadi kan dari pelaksanaannya, terus berdasarkan ideologi. Nah, ini berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Jadi ada beberapa berdasarkan. Nah, ada 3 tahapan berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Nah, yang berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara berarti ini sistem parlementer. Nah, ada 2, ada sistem parlemen, ada sistem presidensial. Nah, sistem parlementer, makanya kemarin itu ada namanya sistem pemerintahan. Beda, kalau ini adalah demokrasi sistem parlementer. Ya, kurang lebihnya beda tipis ya dengan demokrasi sistem parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer. Ya, hampir sama gitu ya. Bedanya dengan sistem dan maksudnya adalah pemerintahannya dengan demokrasi ya. Tapi sistemnya sama. Nah, ini kalau parlementer, demokrasi yang berlaku diterapkan negara yang menganut sistem parlementer, tanggung jawabnya pada menteri gitu. Kalau presidensial, ini kalau parlemen itu adalah kalau di sini kita serahkan ke DPR, ya DPR, MPR, mereka yang memutuskan. Kalau yang presidensial berarti adalah yang menganut sistemnya adalah presiden, semuanya tanggung jawabnya berada di presiden. Nah, ini kan di manakah kita menganutnya, sistem presidensial atau sistem parlementer? Ya, kalau ada yang tahu coba di like komentar silahkan. Apa sih sistem parlementer dan sistem presidensial? Kita masuk di mana? Presidensial atau parlementer? Nah, oke. Lanjut. Ciri-cirinya. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Nah, ciri-ciri demokrasi Pancasila ini dibagi menjadi 3, yaitu kekeluargaan, ada yang harus menghargai hak asasi manusia, ada juga pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin. Nah, ini intinya adalah musyawarah yang ketiga. Yang keempat, berarti demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi. Intinya demokrasi Pancasila ini sesuai dengan hukum, rakyat sebagai subjeknya. Rakyat ini adalah sebagai istilahnya tokoh utamanya untuk dalam demokrasi, berhak ikut secara efektif menentukan kehidupan bangsa dan negara. Seperti itu. Lanjut, dinamika. Nah, itu kita tadi udah bahas pengertian apa itu hakikat demokrasi sampai ciri-ciri demokrasi Pancasila. Nah, ini dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dinamikanya apa? Nah, dinamikanya ini maksudnya adalah sejak zamannya Pak Karno dengan sampai Pak Harto kemarin revolusi Orde Baru. Nah, ini di sini dibahas demokrasi apa aja gitu. Nah, dinamikanya ini istilahnya dia itu sejarahnya demokrasi Pancasila dari zamannya Bung Karno sampai yang Orde Baru.
Nah, namanya dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Istilahnya kita menjelajah namanya demokrasi ya, mengulang atau namanya istilahnya mengulang sejarah demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia dari beberapa periode. Yaitu yang pertama demokrasi masa revolusi. Nah, revolusi seperti apa? Nah, di sini ada demokrasi parlementer. Nah, nanti kamu harus bisa membedakan namanya revolusi. Revolusi itu berarti di sini ada demokrasi parlementer. Berarti yang megang adalah DPR. Nah, bermulai tahun 45 sampai 50. Kalau yang masa Orde Lama, nah ini tahun berapa? Tahun 50. Berarti yang pertama itu pasti revolusi. Ingat, kalau disuruh mengurutkan dinamika penerapan demokrasi Pancasila berarti dari tahun berapa? Tahun 45 sampai 50. Berarti dari demokrasi revolusi, Orde Lama, terus demokrasi masa Orde Baru ya. Di sini kan ada Orde Baru ini seperti apa ya. Ini kan zamannya Pak Harto yang terakhir itu ya, sampai itu ada organisasi masyarakat itu sampai istilahnya zamannya Pak Harto itu kan sampai lengsernya Pak Harto itu kan pada demo besar-besaran. Ini berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan itu yang ada di dalam Undang-Undang 45. Nah, ini demokrasi masa reformasi sekarang ini ada ini ya, sekarang ya Presiden Soeharto digantikan, makanya pas lengsernya itu kan terus akhirnya digantikan oleh Pak B.J. Habibie sesuai dengan semangat pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat dan Pancasila. Nah, itu ada 4 ya. Jadi suruh mengurutkan dinamika dari masa revolusi tahun 45 sampai yang terakhir tadi tahun yang sekarang. Sekarang membangun. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ada opsinya pengertian demokrasi. Yang kedua adalah membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, yang terakhir ini berarti adalah membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Nah, membangunnya seperti apa membangun kehidupan demokratis di Indonesia? Nah, membangunnya ini ada beberapa tahapan, yaitu ada istilahnya yang pertama pentingnya kehidupan demokratis. Nah, pentingnya kehidupan demokratis berarti merupakan kehidupan yang didasari sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu tidak tidak melenceng atau istilahnya tidak melanggar pelanggaran HAM seperti itu ya. Jadi demokrasi kamu mengerti dulu apa sih itu demokrasi. Demokrasi kan menurut ide hati nurani kamu itu seperti apa. Nah, ini pembahasannya itu sudah secara sederhana, istilahnya semuanya itu mencakup apa sih demokrasi di segala bidang. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, perilaku membangun kehidupan demokratis di sekolah. Nah, contohnya tidak membedakan teman dalam pergaulan, menghargai pendapat teman. Ya, istilahnya kalau orang berpendapat boleh gitu ya. Teman itu boleh berpendapat, tapi kita sesuaiin dulu. Nah, kita kumpulkan mana yang sesuai, nah, akhirnya kita voting. Nah, itu sesuai dengan menghargai. Jadi bukan berarti kalau kita sudah voting tidak menghargai seperti itu. Nah, lanjutnya yaitu berperilaku santun terhadap warga sekolah, baik yang dewasa maupun yang tidak. Seperti itu. Lanjut. Nah, kehidupan masyarakat itu seperti apa? Yaitu menyelesaikan masalah menggunakan musyawarah. Ya, apapun itu, entah itu dari bidang sekolah, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Itu kan selalu kita istilahnya musyawarah mufakat gitu. Tidak merasa benar atau menang sendiri, sama gitu. Melaksanakan kerja bakti, intinya semuanya sama. Di sekolah kalau ada kerja bakti atau gotong royong, tetap kita kerjasama atau kita tetap saling gotong royong. Selanjutnya, kehidupan berbangsa dan bernegara, melaksanakan perundang-undangan. Gimana sih? Nah, kita sebagai bangsa, sebagai negara, warga negara Indonesia, kita harus saling istilahnya tetap namanya melaksanakan undang-undangan. Maksudnya adalah di dalam undang-undang itu kan ada kita tetap menjalani silaturahmi dengan orang lain tetap dengan sikap sopan santun. Istilahnya seperti itu, tidak melenceng dengan undang-undang. Kedua, melaksanakan pemilu dengan penuh tanggung jawab gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada kalimat yang menurut kalian ya, menurut saya dan insya Allah nanti menurut kalian itu memang membuat kalian semangat ya. Seperti itu. Tidak ada pelajaran yang menyulitkan
kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Seperti itu. Ini adalah ada murid saya itu membuat kata-kata ya. Ada murid saya yang dulu tuh membuat kata-kata. Tidak ada pelajaran yang bisa menyulitkan kita kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Sama dengan tidak ada namanya cobaan yang bisa menyulitkan kita apabila kita sendiri yang bisa membuat sulit itu gitu loh. Dia seperti itu ya. Semua entah itu kehidupan, entah itu pembelajaran, bahkan kita yang masih istilahnya masih menuntut ilmu, tidak ada yang bisa menyulitkan kecuali kita yang menyulitkan sendiri gitu loh. Nah, dibalik ini adalah kalau kita benar-benar semangat belajar dari diri kita sendiri, kita kalau mau berubah benar-benar, kita tetap akan menjalankan kehidupan dengan sesuai dengan apa yang kita hendaki gitu loh. Jadi gini, kalau pikiran kita, Bu ini pelajarannya susah, Bu ini PPKN ini banyak materinya, Bu gimana? Saya nggak bisa ngapalin undang-undang, saya ini seperti itu. Kalau mindset kamu ya, pemikiran kamu seperti itu, semuanya jadinya akhirnya jadi susah. Jadi semua pikiran dengan mulut kita, kalau apa yang kita sampaikan gitu ya sesuai gitu loh. Jadi kalau misalnya ada malaikat, ada yang lewat atau seperti apa, pas kita ngomong seperti itu ya udah, akhirnya sampai kapanpun itu pasti pelajarannya itu susah. Makanya kita tetap istilahnya berpikir positif, walaupun kondisinya seperti ini ya tetap semangat ya. Walaupun keadaannya seperti ini tetap menghadapinya dengan ya sesabar mungkin, sesuai dengan apa adanya kita gitu. Tapi kita tetap mengikuti pelajaran dengan sesuai sewajarnya. Oke, ada pertanyaan silahkan nanti di komentar ya. Jangan lupa saya ingatkan harus absen, karena absen itu penting di live komentarnya. Tolong ya. Oke, makanya kemarin ada yang memang saya tanyakan beberapa anak kan, kenapa kamu nggak absen tapi kamu ngerjain soal gitu. Saya tanya, Bu saya absen, ternyata saya nggak absen Bu, gitu. Saya nggak absen tapi malah saya cuma nonton aja tapi nggak live komentarnya seperti itu. Jadi saya minta tolong nanti silahkan nanti tetap namanya di komentarnya tetap absen ya, walaupun kamu cuma ya istilahnya ya menonton, tapi nanti saya kasih powerpointnya, seenggaknya kamu mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kalau ada salah kata atau menyinggung perasaan kalian dalam agenda hari ini, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tetap semangat, tetap di rumah, selalu jaga kesehatan, selalu lindungi keluarga kita masing-masing, selalu berdoa dengan lebih baik, semoga ini segera berakhir. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.